kita punya promo kredit bebas angsuran, di mana Bapak Ibu cukup bayarkan DP 50% saja, sisanya setelah pemakaian mobil selama setahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata di Pras, channel yang mengulas info-info seputar otomotif. Di samping kita sudah ada satu unit Mitsubishi New Xpander Cross, dan kali ini spesial karena kita akan membongkar yang tipe manualnya yang boleh dibilang cukup langka di showroom-showroom ya, dan kali ini kita dapat unitnya di Mitsubishi Sun Motor Cibubur. Nah, buat teman-teman nih yang penasaran seperti apa sih spek dan fitur-fitur lengkap dari Xpander Cross manual yang tentunya ini untuk para pencinta 3 pedal gitu ya, kita nanti akan bongkar semuanya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu juga info promo-promo dari Mitsubishi, nggak ada salahnya kita simak video yang satu ini. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Angel, sales Mitsubishi Sun Motor Cibubur. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian mobil Mitsubishi barunya, boleh langsung hubungin Angel di nomor 0821 661 53438 atau boleh langsung ke dealer kami, patokannya samping Perumahan Legenda Wisata dealer Mitsubishi Sun Motor Cibubur. Selain melayani pembelian mobil Mitsubishi baru, dealer kami juga melayani untuk bengkel servis, penjualan spare part, dan body repair. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan servis, boleh langsung datang ke dealer kami, atau boleh juga langsung hubungin Angel, agar Angel bantu bookingkan untuk servisnya, agar Bapak Ibu tidak lama nunggu antri. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian mobil Mitsubishi baru, nah pas banget nih momennya. Di akhir tahun ini kita banyak banget promo-promo menarik. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian mobil Mitsubishi baru, baik cash ataupun kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik akhir tahun se-Indonesia, bahkan Bapak Ibu masih bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan. DP dimulai dari 10% aja. Contohnya untuk Xpander yang di samping Angel, DP-nya dimulai dari 10 jutaan saja. Lalu Xpander yang ingin kita review hari ini, Xpander Cross, DP dimulai dari 25 jutaan saja. Lalu untuk X-Force, DP-nya dimulai dari 40 jutaan. Untuk Pajero, DP dimulai dari 60 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan. Angsuran dimulai dari 4 jutaan saja, Bapak Ibu sudah dapat memiliki Mitsubishi baru dari kami. Yang keempat, kita punya promo kredit bebas angsuran, di mana Bapak Ibu cukup bayarkan DP 50% saja, sisanya setelah pemakaian mobil selama setahun. Jadi Bapak Ibu sudah dapat menikmati mobil Mitsubishi barunya tanpa memikirkan biaya angsuran. Lalu yang kelima, kita juga punya promo bunga ringan. Bunga dimulai dari 0% saja untuk 1-2 tahun. Lalu kita punya promo bunga spesial untuk tenor 3-8 tahun. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian mobil cash ataupun kredit, kurang lebih sama saja karena ada bunga 0%. Lalu yang keenam, kita juga punya promo tukar tambah. Jadi, bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya ke mobil Mitsubishi baru, boleh langsung hubungi Angel saja. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom, karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu akan mendapatkan penawaran terbaik dari kami. Dan untuk pembelian mobil Mitsubishi barunya, Bapak Ibu juga akan mendapatkan diskon tambahan jika Bapak Ibu melakukan tukar tambah dengan kami. Lalu yang ketujuh, kami juga akan memberikan paket servis gratis yang meliputi jasa, oli, dan spare part sampai dengan 50.000 km atau 4 tahun. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan biaya servisnya lagi karena biaya servisnya sudah kita gratiskan.
Dan ini bisa dipakai di seluruh bengkel resmi Mitsubishi se-Indonesia. Dan yang terakhir, yang paling menarik, setiap pembelian Mitsubishi secara kredit dengan Angel akan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher nano coating dan logam mulia tanpa diundi. Jadi, bagi Bapak Ibu yang cari mobil Mitsubishi, jangan lupa hubungin Angel ya. Ingat Mitsubishi, ingat Angel. Nah itu tadi promo-promo menarik dari Kak Angel ya. Jadi teman-teman yang cari info seputar pembelian mobil Mitsubishi atau pengen tahu promo-promonya, langsung aja di Japri Kak Angel ya. Nomornya sudah kita lampirkan di deskripsi berikut dengan info harga lengkap untuk Mitsubishi di bulan ini. Oke, kita langsung mulai bongkar ya. Untuk Mitsubishi Xpander Cross yang manualnya, kita lihat di sini ngomongin Xpander Cross memang belum ada adas-adasan ya. Jadi memang masih konvensional untuk keamanan aktifnya. Kemudian di sini dari grill ornamennya ini cukup kelihatan elegan gitu ya. Modelnya dia kayak ada lekukan-lekukan di finishing warna black glossy, di tengahnya ada logo Mitsubishi berwarna chrome, di kanan kirinya juga ada list-list warna chrome ya yang membentuk kayak bumerang. Lalu untuk lampunya ini yang manual pun sedikit ada perubahan ya. Jadi ada lampu DRL di atas ini LED semuanya, lampu senjanya juga LED, bahkan lampu sennya yang sekarang ini juga sudah LED juga ya. Lampu utamanya di tengah ini modelnya T-shape, ini pakai lampu LED proyektor ya untuk lampu dekat dan jauhnya. Dan menariknya di bawah juga dilengkapi dengan lampu fog lamp, ini sudah LED juga ya. Dan yang menarik dari Xpander Cross, walaupun manual tipe termurah pun dia tetap ada kamera depannya juga. Dan untuk bumper bawahnya juga ada finishing warna silver di bagian tengah, lengkap dengan kisi-kisi ruang terbuka di finishing warna black doff dan warna black glossy di bagian tengahnya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Mitsubishi New Xpander Cross manual yang merupakan Xpander Cross tipe termurahnya. Untuk mesinnya walaupun sudah facelift, ini tidak ada perubahan dari generasi pertamanya, yaitu dilengkapi dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi MyFact. Di mana dengan mesin ini Mitsubishi New Xpander Cross manual ini dia memiliki tenaga di 105 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 141 Nm pada 4000 rpm. Dan untuk Xpander Cross walaupun skalanya ini adalah low SUV, tapi dia dibekali dengan penggerak roda depan ya, yang tentunya biasanya akan lebih nyaman nih kalau dipakai sehari-hari di jalanan yang rata. Tapi di sini menariknya pada kap mesinnya juga sudah dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya dilengkapi dengan velg R17 warna two-tone polish racing ya, stylish modelnya dengan profil ban di 205/55. Rem depannya juga sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSI, dan Start Assist. Lalu di atas rodanya juga ada overfender nih, yang seolah-olah menyambung satu tarikan ya, dari depan sampai samping, belakang gitu, jadi kin look. Lalu di bawah sini juga ada seat body molding juga ya, di finishing warna black doff dan ada warna tambahan silver glossy-nya, jadi tampak elegan. Lalu untuk spionnya ini housingnya atau covernya di finishing warna body ya, dilengkapi dengan lampu sen juga, pengaturan kacanya elektrik, bisa dilipat buka otomatis, bahkan sudah connect dengan remote-nya atau sudah auto folding. Dan dia juga ada kamera samping juga karena sudah ada kamera 360-nya untuk Xpander Cross walaupun tipe termurahnya atau manualnya. Lalu di bawah kacanya juga ada garnish list berwarna chrome ya, yang memanjang dari kaca samping depan sampai belakang, jadi menimbulkan kesan elegan juga. Di atas tentunya ada roof rail ya, ini standar kalau mobil SUV rata-rata dikasih roof rail kayak gini. Di bagian handle pintunya juga sudah model tarik, lengkap dengan tombol smart entry juga karena kuncinya sudah keyless. Begitu pula dengan handle pintu belakangnya juga model tarik warna body. Dan untuk roda belakangnya ini sama dengan depannya ya, model velg dan ukurannya. Tapi untuk pengereman di roda belakangnya sayangnya masih pakai rem yang masih tromol. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Mitsubishi New Xpander Cross manual 2024. Sekarang kita bongkar eksterior belakangnya. Dari atas dilengkapi dengan antena model shark fin antena warna body. Kemudian di sini ada body yang nggak menonjol ya, kayak Xpander Ultimate juga. Ini dia warna body juga, lengkap dengan headmount stop lamp di bagian tengahnya. Kacanya juga sudah ada garis-garis antimbunnya atau kaca defogger, jadi sudah antimbun. Lengkap dengan wiper belakang juga. Di tengahnya ada logo Mitsubishi berwarna chrome. Dan tentunya ada kamera belakang ya, apalagi sudah ada kamera 360-nya. Lalu selain kamera, di bumper tengahnya ini juga ada dua parkir sensor juga, jadi untuk keamanan mundurnya. Untuk lampu belakangnya ini juga cukup
sporty modelnya ya, bumerang. Untuk lampu malam sudah LED, lampu rem LED, bahkan lampu mundurnya juga sudah LED. Tapi untuk lampu sennya dia masih bolam halogen ya. Tidak ada emblem-emblem di bagian kanan, tapi di kirinya ada emblem expander cross di finishing warna chrome ya. Dan kita lihat untuk bumper paling bawahnya ini ada warna black dove tadi ya, yang satu tarikan dengan over fendernya samping, dan di bagian paling bawahnya di finishing warna body lengkap dengan dua lampu reflektor kanan dan kiri, dan di tengahnya juga ada tambahan ornamen warna silver yang menambah unsur sporty dari sisi bumper belakangnya ini. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior belakang dari Mitsubishi New Expander Cross manual 2024. Untuk kuncinya ini sudah keyless atau smart key, modelnya remote kayak gini ya, cukup kecil, ada tombol lock dan unlock di depan. Kemudian di belakangnya ada logo Mitsubishi berwarna chrome ya. Jadi kalau ngomongin kunci keyless dari Mitsubishi itu modelnya hampir sama ya, dari tipe apapun gitu. Dan saat kita kunci, ini dia langsung terlipat otomatis untuk spionnya dan nyala lampu sen. Begitu pula saat kita unlock juga langsung membuka otomatis. Jadi sudah auto folding. Jadi teman-teman kalau mau buka atau kunci sebenarnya juga nggak perlu ngeluarin kunci, karena kalau kita bawa di kantong atau di tas mendekat, di sini kalau kita tekan tombolnya kita sudah bisa mengunci. Atau kalau mau buka pintunya kita tekan tombol lagi aja. Nah, ini sudah bisa membuka lock dari pintu-pintunya. Kita buka, kita lihat interior dalamnya. Untuk door rim depannya, untuk expander cross manual tidak ada perbedaan dari yang tipe CVT atau premiumnya ya. Jadi di sini juga ada lapisan warna blue navy yang sudah dilapis kulit di bagian armrest dan atasnya. Dan untuk di sekitarnya dia juga ada lapisan warna silver ya untuk ornamennya. Kemudian di armrest ini dia di finishing warna karbon, lengkap dengan tombol-tombol power window, ada auto di bagian driver, ada tombol central lock. Kemudian untuk handle pintunya juga sudah dilapis chrome ya, dan di bawah ada speaker untuk pintu kanan kiri tentunya ya. Untuk speaker utamanya ada satu cup holder, di belakang ada cup holder lagi, dan juga ada door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya tidak ada perbedaan dari premiumnya ya. Secara sekilas ini sih hampir sama atau mirip-mirip juga, dengan tambahan tweeter atau speaker di pojokan juga. Lalu di bagian tengah juga sudah dilapis soft touch warna blue navy lengkap dengan kisi AC yang ada ornamen silvernya. Di bawahnya ada tombol pengaturan untuk spionnya, juga bisa untuk melipat spion juga ya. Di sini tombolnya untuk menyalakan mesin juga sudah smart button. Di bawahnya ada tombol VSC dan idling stop juga. Lalu di bawah sini ada laci kecil tertutup ya, lumayan untuk penyimpanan. Dan di paling bawah bedanya sama CVT tentunya ada 3 pedal ya, karena manual gitu ya. Dan untuk bahan joknya ini beda dengan yang ada di tipe premiumnya atau tipe CVT-nya, karena ini masih bahan fabric. Ini di finishing warna blue navy kanan kiri, di tengahnya warna hitam dengan motif-motif wajik. Lalu untuk pengaturan sandarannya ini sama ya, masih manual, tapi sudah ada pengaturan ketinggian jok juga, manual juga, model putar kayak yang di premium juga, dan maju mundurnya juga masih manual. Untuk setirnya ini tidak ada perbedaan dari tipe CVT-nya ya. Jadi modelnya 4 spoke, sudah dilapis kulit. Ini mirip yang ada di Pajero Sport tapi yang model lama ya. Jadi punya karakter yang beda dari Expander Ultimate gitu. Kemudian di kanan kirinya juga ada aksen warna chrome lengkap dengan warna black glossy. Ada tombol-tombol untuk pengaturan voice command, ngangkat telepon di bagian kanan. Dan di kirinya ada tombol untuk pengaturan unit audionya atau audio string suite-nya ya, lengkap dengan untuk pengaturan MID-nya juga yang sudah digital ya. Dan menarik, di tengah juga ada logo Mitsubishi berwarna chrome. Tentunya juga ada airbag untuk di bagian pengemudinya. Dan untuk setirnya ini juga bisa diatur nih. Jadi bisa naik turun, maju mundur juga secara manual. Jadi sudah tilt dan teleskopik. Di belakang setir sebelah kanan standar ada saklar-saklar untuk lampu-lampunya. Dan di kiri ada saklar-saklar untuk wiper depan dan belakangnya yang sudah intermit time. Untuk menyalakan mesin juga sudah keyless ya, jadi sama kayak yang CVT juga, kita tinggal injek kopling kalau manual, lalu tekan tombol smart button-nya di kanan. Kita nyalakan. Setelah dinyalakan, tampilan dari speedometernya tidak ada beda dari CVT atau premiumnya juga, sama kayak yang ada di Pajero Sport model lama ya. Jadi sudah layar animasi digital kayak gini. Jadi ini yang disebut sebenarnya
expander rasa Pajero ya, karena setirnya sama, speedometernya sama. Jadi kalau kita lagi nyetir tuh rasanya kayak di Pajero gitu ya. Dan indikatornya juga lengkap ya, mulai dari untuk di pintu-pintu yang terbuka kayak gitu, kemudian nanti untuk BBM-nya, peringatannya ya, ada tombol idling stop-nya, kemudian untuk auto trip dan lain-lainnya, dan semuanya sudah digital. Yang menarik adalah ini mirip yang ada di Pajero gitu. Lalu di tengah ini juga dilengkapi dengan audio high unit touchscreen. Dia juga floating modelnya, jadi cukup modern. Bahkan untuk fitur-fiturnya juga cukup lengkap ya. Ada Android Auto, Apple CarPlay, kemudian ada MM-Link juga, dan semua sumbernya kita cek. Di sini juga ada USB, iPod, koneksi ke telepon, Bluetooth gitu ya. Dan saat kita rubah ke R atau mundur, dia juga dilengkapi dengan kamera 360 gitu ya. Jadi walaupun tipe termurah yang manual, dia kameranya sama dengan yang premium atau CVT-nya. Lalu di bawahnya di sini kisi AC-nya juga ada list warna silver, jadi tampak elegan, lengkap dengan tombol untuk menyalakan lampu hazard di tengahnya. Dan yang menarik itu dari dashboard tengah sampai ke kiri ini ada lapisan soft touch warna blue navy ya, jadi senada dengan door trimnya, dengan tarikan tambahan list warna silver dan warna karbon black glossy gitu. Jadi menambah unsur elegan juga di bagian dashboardnya. Untuk pengaturan AC-nya di sini juga sudah digital semuanya ya. Modelnya tombol-tombol tekan-tekan kayak gini, seperti untuk pengaturan suhu di kanan, kemudian di kirinya untuk kipasnya, ada rotasi udaranya juga, mode arah semburannya juga bisa ke badan, ke kaki gitu ya, ada pilihan max cool, tombol rear defogger juga ada karena kaca belakangnya sudah anti embun juga, jadi cukup lengkap. Dan secara keseluruhan tampilan dashboardnya ini memang kelihatan elegan ya, ngomongin expander ataupun expander cross ini. Jadi memang inilah yang dicari teman-teman, kelihatan modern dan elegan. Lalu di bawah sini dia juga ada power outlet 1, ada 2 port USB juga, bahkan dia juga ada wireless charger juga nih. Jadi lengkap banget ya, ada colokan, ada wireless charger juga. Lalu untuk tas transmisinya modelnya seperti ini ya. Jadi ada aksen-aksen silver di atasnya, warna black glossy, dan ini 5 percepatan untuk manualnya, tapi untuk mundurnya dia di kiri ke depan gitu ya. Kemudian di bawahnya juga dibungkus kulit, ada warna silver, ini juga menyambung sampai ke atas dan di finish warna black glossy, jadi sekitar ini juga tampak mewah dan elegan. Rem tangannya dia masih model tarik ya, kalau yang manual cukup besar gini dengan tombol warna chrome. Di sampingnya ada 2 cup holder juga warna hitam full, dan di sini ada console box ya, tapi dia agak rendah jadi nggak bisa buat armrest. Dia ada sekat kecil di atasnya, dan di bawahnya ini dia cukup besar ya karena kotak dan cukup dalam, bahkan di dalamnya juga ada power outlet ya, mungkin bisa untuk bantu kalau belakang mau ngecas. Lalu di depan juga ada laci utamanya, cukup besar ya, yang tertutup ini. Di atasnya juga ada laci terbuka lagi, jadi penyimpanannya cukup banyak juga di depan. Lalu tadi ya ada lapisan ban soft touch, ada kisi AC silver dan black glossy-nya, jadi elegan sampai ke kisi AC sebelah kiri. Lalu di bagian kanannya juga ada airbag ya, jadi untuk expander cross ini memang hanya 2 airbag ya untuk pengemudi dan penumpang depan aja. Lalu di pojokan juga ada tweeter atau speaker tambahan. Di plafon atas sebelah kiri, di atas penumpang ini dia ada sun visor juga ya, lengkap dengan kaca bisa dibuka tutup. Ada pegangan tangan retract juga nih untuk membantu pegangan penumpang depannya. Lalu di tengahnya lampu cabinnya ini ada 1, ini juga standar ya, warna kuning. Spion dalamnya juga standar. Dan di bagian kanannya ini ada sun visor ya, untuk di bagian pengemudi tanpa kaca dan lampu. Lalu di kanan kirinya sama kayak yang lain ya, ada seat belt kanan kiri 3 titik penguncian, ada headrest juga yang sudah adjustable atau sudah bisa diatur ketinggiannya atau dibongkar pasang ya, dan tentunya bahannya masih bahan fabric karena memang sesuai dengan joknya masih bahan fabric. Kalau yang manual ya, beda sama yang premium, dia sudah kulit full. Sekarang kita bongkar interior baris keduanya ya. Untuk door trim di baris kedua dari expander cross manual tidak ada perbedaan dari yang tipe premiumnya juga ya di baris keduanya ini. Jadi tetap ada lapisan soft touch juga nih, warna blue navy di armrest dan atasnya. Ada aksen warna silver juga, warna-warna karbon di bagian armrestnya, lengkap dengan tombol power window juga. Di bawah juga ada speaker, cup holder, dan door pocket gitu ya. Tidak ada perbedaan dari CVT-nya. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita berada di interior baris kedua dari Mitsubishi New Expander Cross manual ya. Secara ruang cabin tidak ada perbedaan dari tipe premiumnya atau CVT-nya. Jadi di lutut
jaraknya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian di bagian atasnya ini juga cukup tinggi, dari tinggi 197 masih 10 jari lebih juga. Kanan kirinya ada pegangan tangan retract, AC double blowernya ada 4 blower dengan pengaturan di kanannya. Di tengah ini juga ada lampu cabin warna kuning. Lalu di kanan kirinya juga ada seat belt ya. Di sini sudah 3 titik penguncian kanan kiri, bahkan kalau lagi bertiga di tengahnya juga 3 titik dari atas ya. Cuman sayangnya untuk headrest dia hanya 2 aja nih, jadi tengahnya nggak dapat headrest tapi sudah adjustable. Dan kalau teman-teman lagi berdua atau sendiri, ini bisa ditarik, ini bisa jadi armrest juga, tentunya akan menambah kenyamanan juga ya, apalagi kalau perjalanan jauh. Lengkap dengan 2 cup holder juga. Kemudian di bawah ini juga ada isofix kanan kiri kalau teman-teman mau nambah kursi baby, ngikatnya lebih praktis. Di depannya ada kantong-kantong ya, di bawah ini kanan kiri, di atas juga ada lagi nih 2 kecil-kecil kanan kiri. Tapi di tengah dia nggak ada apa-apa lagi ya, kayak colokan USB nggak ada. Hanya ada 1 power outlet yang di dalam boxnya tadi ya. Jadi teman-teman di belakang ini kalau mau ngecas ya ditaruh di dalam box ini. Sekarang kita ke baris ketiganya ya. Pelipatan jok tengahnya ini sekali jebretan langsung terlipat full kayak gini ya. Dan aksesnya jadi luas banget. Kita masuk ke dalam. Nah, ini jok paling miringnya ya. Untuk sandarannya sudah miring kayak gini maksimalnya ya, cukup nyaman ya. Tapi di sini masih nempel. Jadi teman-teman tetap harus bagi dengan baris keduanya supaya lebih longgar lagi. Dan menariknya di sini juga nggak ada beda ya dengan depannya. Sudah ada headrest juga 2 kanan kiri, ini sudah adjustable. Kemudian ada seat belt juga ya kanan kiri, ini sudah 3 titik penguncian. Ada laci-laci terbuka ya, lengkap dengan cup holder di bagian bawah. Di atas juga ada laci kecil tipis-tipis, lengkap dengan 1 power outlet di bagian kanannya. Jadi teman-teman kalau ngecas bisa juga nih di baris ketiganya. Dan di atas juga menariknya ada pegangan tangan retract kanan dan kirinya. Sekarang kita bongkar eksterior belakangnya ya. Untuk bukanya tentunya manual seperti ini. Dan kita lihat ukuran bagasi dari Xpander Cross ya standar mobil LSUV ya. Kurang lebih hampir mirip-mirip juga, segini ukurannya. Bisa untuk 2 koper cabin. Dan teman-teman bisa lipat juga nih kalau dibutuhkan lagi. Bisa setengah kayak gini kalau masih ada penumpang. Atau dua-duanya juga bisa ya. Jadi 50-50 ukurannya. Dan ini hampir rata dengan lantai nih. Jadi teman-teman bisa dapat bagasi yang sangat luas gitu ya. Dan menarik, di kanan juga ada storage nih untuk menyimpan toolkit dongkraknya. Jadi praktis ya, di bagian kanan ini bisa mudah untuk menemukan toolkit-toolkitnya. Dan menarik lagi, ada laci-laci terbuka di bawah sini. Dan kalau dibuka karpetnya juga ada storage lagi untuk nyimpan-nyimpan barang-barang kecil. Tentunya akan sangat berguna juga. Banyak storage ya jadi di bagasinya. Oke, kita tutup. Nah, itu tadi kita sudah membongkar spek dan fitur-fitur lengkap dari Mitsubishi New Xpander Cross manual ya. Merupakan Xpander Cross tipe termurahnya, sekaligus untuk mengobati para pecinta 3 pedal nih. Jadi buat teman-teman sudah tahu ya, memang ada perbedaan dari tipe CVT-nya. Yang tipe premium nggak sama persis gitu ya. Jadi teman-teman di sini harus benar-benar simak baik-baik. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Mitsubishi New Xpander Cross manual ini ataupun Mitsubishi tipe termurahnya, jangan sungkan-sungkan, langsung hubungin Kak Angel, nomornya sudah ada di bawah, langsung dijapri aja. Yang mau nanya diskon mungkin, nanya harga lengkap, atau bahkan mau janji test drive, langsung aja dijapri Kak Angel di nomor yang ada di bawah ini. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan dibermasukkan di kolom komentar. Saya Dipras, pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.